boleh pakai ini ya? Boleh, silakan. Oke. Jadi karena biar pemirsa di rumah juga gampang. Karena apa? Karena di sini saya ingin mengedukasi orang Indonesia untuk menjadi pengusaha dan gampang caranya. Karena sementara ini orang katanya susah. Ternyata gampang. Yuk sama-sama kita belajar bareng bagaimana buka bisnis gitu ya. Buka bisnis langsung laris ya. Nah, langsung laris, ini jelas nih. Langsung laris ya kan? Nah, langsung laris. Nah, pertama Mbak, kalau mau buka bisnis, saya pengen tanya Mbak Renita, kalau buka bisnis Mbak itu pikirannya apa? Harus punya produk dulu atau apa dulu biasanya? Modal dulu, ya. modal atau produk, betul? Modal atau produk ya. Pemirsa di rumah kalau membuka bisnis pasti mikir, saya mau jualan apa ya, betul nggak? Berarti apa? Produk dulu. Produk ya. Salah, itu ilmu yang salah. Jangan produk dulu. Kalau kita punya produk, loh kok nggak ada yang beli? Siap, nanti laku nggak kira-kira? Laku nggak? Ya nggak laku dong. Berarti yang pertama kali kita lakukan, yang pertama adalah apa? Kebutuhan pasar atau demand. Nah, ini di sini adalah kebutuhan pasar. Nah, ini ya, kebutuhan pasar. Pasar ya, sorry, di sini pasar. Nah, atau yang disebut dengan demand atau permintaan, ya kan? Nah, ini harus dicari dulu. Ini harus dicari dulu. Di situ tuh ada kebutuhan pasar apa? Orang akan beli apa? Nah, ini kita harus cari. Nah, caranya dapat ini apa? Yaitu kita yang pertama tadi mental dulu, kemudian yang kedua hobinya harus dirubah. Kalau hobi karyawan itu nonton sinetron, betul? Kalau karyawan itu jangan, kalau pengusaha itu hobinya nggak nonton, tapi ngapain? Walking. Ngapain? Jalan-jalan. Ngapain jalan-jalan? Cari peluang. Cari ini di mana ada kebutuhan pasar. Kayak di sini di Solo. Ini apa nih orang yang lagi dicari, ya kan? Yang lagi in nah, gitu betul. Ya? Lah ini Mbak, ini saya contohkan kayak gini. Saya buka pertama langsung berani, itu saya buka yang namanya ayam bakar. Nah ternyata waktu lagi tren-tren ayam bakar Wong Solo, saya buka langsung di dekat lapangan golf di di Kebayoran Baru. Dan alhamdulillah buka 3 bulan teman-teman semuanya, tutup. Kenapa kok tutup? Karena saya buka tuh nggak deket dengan kebutuhan pasar. Lo deket lapangan golf kok buka warung tenda, ya nggak ada yang beli. Nah akhirnya saya walking cari yang namanya ini, apa namanya? Kebutuhan pasar dekat pasar Mesik. Kalau pasar Mesik itu ada orang lalu lalang nggak? Banyak ya. Kemudian ada ibu-ibu nggak? Banyak. Kalau dari ibu-ibu ke pasar berangkat dari pagi pulang sore, betul? Siang lapar nggak? Lapar. Berarti ada kebutuhan pasar nggak? Ada. Nah, ini dia, ya kan? Ada kebutuhan pasar. Kalau kita mau buka usaha, di situ ada kebutuhan pasar apa enggak? Kemudian yang kedua, ada daya beli. Nah, ini pemirsa di rumah, daya beli. Apa itu daya beli? Yang pertama kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar oke, tetapi kok nggak ada duit. Kira-kira laku nggak kira-kira? Ya nggak laku, wong dia nggak ada duit untuk beli. Nah, ada daya beli. Nah, ini contoh ibu-ibu ke pasar, dia tahu kalau nanti makan siang akan makan siang di sekitar pasar, ya kan? Kira-kira dia udah persiapan nggak duit 20.000 atau 10.000, 15.000? Sudah persiapan kan? Berarti ada daya beli nggak? Ya kan? Ada daya beli, ya kan? Nah, berarti ada kebutuhan pasar dan ada daya beli. Ini aja sebenarnya udah bagus. Tetapi yang ketiga, ya kan? Nah, yang ketiga, kalau kita pingin sukses itu ya, selain kebutuhan pasar dan daya beli, kalau kita pingin menjadi hebat di pasar itu, yang pertama kita harus menjadi nomor pertama, ya nomor pertama, ya kan? Atau kalau nomor pertama nggak bisa, ini kita harus menjadi yang terbaik, ya. Kalau yang terbaik nggak bisa, kita harus menjadi yang memiliki yang terunik atau beda. Nah, saya bawa ayam bakar, ternyata di sini Mbak, di kebutuhan pasar ini sudah ada ayam bakar, berarti saya nggak bisa yang jadi pertama. Saya nggak mau. Yang terbaik, dia udah rame. Saya nggak mungkin bersaing dengan dia. Saya milih yang ketiga, ya apa? Memiliki yang terunik atau menilai beda, ya kan? Ternyata di situ udah ada sate. Saya nggak buka sate. Ada rumah makan Padang, saya buka makan Padang. Yang ada, yang belum ada di situ, ya, saya punya nilai beda. Yang belum ada soto. Nah, di sini. Tapi ya memang belum ada nilai ya? beda. Iya, nilai beda nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman ternyata. Setelah itu ternyata di situ orang Indonesia senang soto nggak? Senang soto. Ya? Ada kebutuhan pasar, ada daya beli, dan di situ sesuatu yang baru. Laku nggak kira-kira? Laku. Saya buka ayam bakar 3 bulan tutup. Ini buka ini nggak nyampe 2 bulan. Saking larisnya sudah balik modal teman-teman. Tapi sempat tutup juga ya? Sempat tutup. Mbak Renita, saya dapat ilmu buka bisnis langsung laris ini modalnya 25 juta.
Kenapa? Ya dari yang tutup tadi modalnya 25 juta kursusnya. Nah sedangkan saya buka soto ini nggak nyampe 25 juta, saya hanya sekitar 12,5 juta, nggak nyampe 13 juta. Dan ini mematahkan bahwa ternyata buka bisnis itu harus langsung dengan modal gede. Ternyata saya 25 juta bisa, 15 juta atau 12 juta bisa, ya kan? Ternyata kita yang penting berani memulai dulu. Kita punya 10 juta bisa, 5 juta bisa, kita punya 1 juta juga bisa. Ya kayak gitu. Nah ini loh Mbak, nah ini mudah-mudahan pemirsa di rumah dengan ilmu kayak gini bisa sukses gitu ya, insya Allah ya. Kita akan seru lagi karena ini baru strateginya. Baru strategi aja. Nah pemirsa mungkin penasaran juga bagaimana cara mengembangkannya, karena ini Pak Heri ini sudah berkembang bukan 1, 2, ini kayaknya udah banyak sekali. Benar, jadi nanti ini dulu ya. Jangan dong, ini giliran saya Pak Heri ya. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengembangkannya, peluang tadi ya, buka bisnis untuk pemula tapi langsung laris. Tapi jangan lupa saya ingatkan untuk Anda yang ingin mengikuti seminar bongkar rahasia kaya raya beternak properti dan bisnis, Anda bisa mengikuti di Jogja bukan setiap ya, besok akan ada di hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 untuk sesi pertama jam 9 pagi, sesi kedua jam 5 sore. Ada bertempat di Hotel Horizon Jalan Gowongan Kidul nomor 33, atau untuk Anda yang ada di Solo ingin ikuti seminar bongkar rahasia kaya raya beternak properti dan bisnis di Solo juga akan hadir di hari Jumat 29 Mei 2015 untuk sesi pertama jam 13.30, kemudian sesi kedua 18.30 di Hotel Aston Jalan Slamet Riyadi 373. Tiketnya Anda bisa mendapatkan di tempat seminar Rp250.000. Tapi spektakuler sekali ya. Dengarkan baik-baik pemirsa ya. Diskon 60%, jadi Anda hanya bisa mendaftarkan senilai terjangkau sekali Rp100.000 atau, nih masih ada atau ya, Rp100.000 atau Rp150.000 untuk 2 orang. Wow ya, sangat terjangkau dan murah banget untuk mengikuti ilmu yang begitu banyak sekali. Ini khusus untuk Anda, diskon 60%. Hanya yang mendaftarkan SMS hari ini. Caranya seperti apa? Anda mengetik nama spasi kota, sekali lagi nama spasi kota. Misalnya Anda ingin mengikuti seminar di Jogja, Anda silakan sebutkan, misalnya namanya adalah Andin spasi Jogja atau Andin spasi Solo ya. Anda ingin mengikuti seminar yang ada di mana? Kemudian Anda mengirimkan SMS di 087 889 669 100. Sekali lagi 087 889 669 100. Dan sekarang juga Anda bisa mendaftarkan untuk mendapatkan diskon 60% atau Rp100.000 per orang atau Rp150.000 per 2 orang. Ya, murah banget ya untuk mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa sekali. Kita nanti masih akan lanjut bagaimana sih cara untuk mengembangkan untuk bisnis pemula yang langsung laris. Kita nanti akan jeda dulu, Anda jangan kemana-mana.